Ini udah kembali seperti semula, tapi kan diskusi akademik tetap jalan. Gak bisa. Bisanya dari mana, Pak? Gimana kita bisa pinter kalau diskusi akademik juga nggak bisa? Masih ada waktu besok. Gak ada alat peraganya, Bang. Iya, Cuma ini nggak ada sama sekali. Kita cuma Gak bisa. bahas apa yang kemudian lagi dibahas sama pemerintah, sama-sama aja kan kita bahas bareng-bareng di sini, Gak Pak. bisa, Mbak. Gak bisa, Mbak. Mohon maaf kami. Publik loh itu. Gak bisa, Mbak. Suka dia belajar. Bukan gak suka, semua suka belajar. Cuman kan ada batasan waktunya. Wah, Oke. Belajar mana ada batas waktu? Untuk ini tempat untuk. Oke, yuk. Bersih juga itu. Ayo. Netizen ini di Jakarta kita ketemu dengan Tine, salah satu mahasiswa pendemo yang kemarin ikutan di camping melawan. Semalam ada kejadian apa? Semalam kita dibubarin lagi sih, kayak yang sebelumnya. Kayak pas hari Senin kemarin juga, tanggal 14 ya. Kan kita sempat dibubarin juga. Dan itu dibubarinnya balik lagi sama polisi. Kalau yang sebelumnya Satpol PP, minggu pertama Satpol PP, minggu kedua polisi, dan minggu ketiga yang ini lagi polisi lagi yang ngebubarin. Berarti udah 3 kali dibubarin? Iya, kurang lebih 3 kali. Oh. Itu Tine ada di kejadian tiga-tiganya? Ada semua di kejadian tiga-tiganya, dari yang diusir Satpol PP, diusir polisi minggu kedua, dan minggu ketiga juga diusir polisi, itu ada semua. Oh. Sekarang masih kuliah nih? Masih. Kuliah tahun keberapa? Aku baru tahun pertama sih hitungannya. Tahun pertama. Iya. Emang ini jadwal kuliah nggak sibuk? Sebenarnya sibuk, tapi aku biasain bagi waktu juga sih buat ketemu sama teman-teman di piknik melawan, karena kita banyak banget sharing-sharing hal seru, kayak misalnya kita edukasi, kayak kemarin ada Bu Fitri, terus juga kita ada kelas makeup gitu-gitu. Jadi emang fun aja sih buat dihadirin juga, kayak gitu. Terus Tine ikut juga di demo yang Indonesia Gelap atau yang... Iya, Indonesia Gelap sama RUU-TNI juga sempat ikut kemarin, demo yang besarnya ya, bukan aksi damainya. Oh, demo yang di depan gedung DPR itu juga ikut? Ikut. Itu udah 3 kali dibubarkan. Dibandingkan sama yang pertama dengan yang terakhir kemarin gimana? Ya perbandingannya kalau yang pertama sama Satpol PP, yang kedua ketiga kan sama polisi. Nah yang pertama itu pas sama Satpol PP, kita dibubarin dari sore. Dan cara mereka membubarkan itu lumayan kasar. Oh. Ada yang perempuan yang kejambak, dan ada juga yang kepalanya kekoplak. Pokoknya cara bubarinnya lumayan kasar lah. Cuman dari kemarin dari pihak Satpol PP juga udah disuruh minta maaf sama Pak Gubernur kan ya. Mereka udah minta maaf, udah. Terus di minggu kedua sama ketiga itu yang turun tangan tuh polisi. Di minggu kedua itu sempat ada 6 yang ketangkep ya, 4 laki-laki. Ketangkep? Iya, dibawa masuk ke mobil tahanan. Terus mereka cerita di dalam cuman ya udah diem-diem doang. Terus kebetulan karena aku nggak ikut, bukan nggak ikut ketangkap maksudnya, aku nggak ikut ditahan. Aku bantuin beresin tenda. Dan udah kita beresin tenda. Selang beberapa lama, aku kan nyamperin lagi ke sana ya. Mau pastiin juga teman-teman udah pada keluar apa belum. Tiba-tiba mereka dikeluarin dan mereka bangun tenda lagi. Karena kita kan begini terus sampai kita menang. Jadi malam itu juga ada yang nginap? Ada yang nginep lagi. Terus kalau yang terakhir semalam itu gimana ceritanya? Kalau yang semalam itu jadi awalnya kita dikasih peringatan gitu kayak kalian harus bubar ya. Kita karena di situ ancamannya udah bener-bener mau dibawa ke Polda. Oh. Mereka ngomong kali ini kalian bakal dibawa ke Polda kayak gitu. Jadi kita bener-bener ya udah kita prepare, kita beres-beres, dan posisinya tuh kita masih lagi diskusi aja bang, masih lagi nggak ngapa-ngapain yang aneh-aneh. Kita lagi diskusi kemarin sama orang dari ICRJ ya. ICJR. Oh sorry, ICJR. Kita lagi diskusi bareng, ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba mereka udah ngeluarin tameng besi, udah preparean, udah ngeluarin spanduk himbauan, segala macem. Terus yaudah, yang emang punya tenda dari situ kita sibuk beres-beres. Sedangkan yang ngasih diskusi aja dulu. Itu tameng besi keluar jam berapa itu? Sekitaran jam 7 kurang, apa jam 7 lebih. Saya ingat saya pokoknya jam 7-an. Jam di situ malam keluar tameng besi. Iya, keluar tameng besi, mobil juga dikeluarin. Terus kira-kira berapa personel? Ingat? Nggak terlalu banyak sih kemarin, tapi ya lumayan lah kalau dihitung-hitung. Mungkin dibandingkan sama demonstrannya? Banyakan personil mereka.
Kira-kira Jujur. berapa kali lipat? 2 kali lipat sih kurang lebih lah. 2 kali lipat. Soalnya kurang lebih mereka nurunin cuma beberapa tim gitu dari sabarannya ya. Terus ya udah mereka kayak ini kita beres-beres. Terus masalah kita lagi beres-beres, kita kan minta ya untuk mereka ketika kita sudah mau beres-beres kasih waktu ya tamengnya nggak usah maju lagi. Tapi mereka tetap majuin tamengnya dan makanya kita kesel kan kayak kalau kalian emang mau nyuruh kita pindah ya kasih kita waktu. Terus setelah itu Oh ya. anak-anak disuruh mundur, kita mau mundur, mereka masih kayak ngikutin kita dari belakang. Oh, berarti pas sudah diusir jalan pulang masih diikutin di belakang. Sempat mau diikutin, tapi ada dari kita yang ngomong kayak, udah Pak, kita kan udah gede nih, nggak usah dianterin. Kalau kita dianterin itu kan merasa kayak di represif banget ya, diikut-ikutin kayak gini nggak nyaman. Kita bisa sendiri kok. Akhirnya itu 2 kali ngomong kayak gitu karena emang tetap diikutin terus. Akhirnya mereka mundur, kita juga mundur. Gitu sih kemarin ceritanya kayak gitu. Ini sekarang umur udah 20 belum sih? Aku udah 21. 21. Iya. Itu berada di tengah kepungan polisi itu nggak takut apa? Enggak. Soalnya kita punya satu sama lain dan kita saling jaga sih. Saling menjaga. Saling menjaga banget. Nggak mikirin diri sendiri, mikirin orang lain juga. Dari piknik melawan ya kita tuh belajar kayak, dan ini bareng-bareng loh, berarti ada apa-apa juga kita harus bareng-bareng saling bisa menjaga juga. Kayak gitu. Apalagi bertepatan kemarin lagi Hari Kartini loh. Oh iya, benar. Kita Hari Kartini tuh lagi ngelakuin hal-hal positif. Terus tiba-tiba digituin. Kayak mikir aja sih kayak kenapa sih kalian gak bisa ngeliat orang kayak gini kan maksud kita udah aksi damai banget nih. Udah kita nggak rusuh. Kita nggak perlu menghancurkan itu, kita nggak perlu teriak-teriak. Tapi kita tunjukkan dengan cara-cara positif seperti ini. Diskusi, ngobrol, tapi tetap aja diusirin juga. Jadi kayak bingung ya, mungkin mereka anti kritik ya. Gimana ya? Soalnya kemarin emang kebetulan kita tuh lagi diskusi tentang KUHAP. Iya. Entah gimana kita kira kan mereka siapa tahu baru mau joinan gitu kan dengerin kita. Ternyata mau bubarin. Cuman ya kayak gitu sih kemarin semalam ceritanya. Terus apa masih mau dilanjut ini piknik melawan? Itu aku juga nunggu info-info dari yang lain. Karena bukan aku juga yang menentukan gimana-gimananya. Kayak gitu sih. Tapi kalau secara pribadi Tine masih mau demo? Masih mau. Masih mau. Kan itu bagian dari negara demokrasi. Oh. Gitu. Nggak pakai cara lain untuk menyampaikan ekspresi? Kita kan udah dari kemarin yang kita emang benar-benar demo besar-besaran di depan DPR nggak didengar juga. Kita kemarin juga pas aksi tanggal 20. Iya. Itu kita udah kayak sampai sebenarnya tuh pagarnya udah roboh. Pagar apa tuh? Pagar depan DPR yang kanan, DPR. Roboh yang tuh. kiri tuh yang udah roboh banget. Ketika mau masuk langsung di water cannon juga sama aparat, dan ketika dipukul mundur kita dikejar-kejar dan aku sendiri dikejar sih. Tapi nggak mengalami kekerasan selama ini ya? Hampir dipukul. Hampir dipukul? Iya. Di yang mana tuh? Di tanggal 20. Tanggal 20 Jadi undang-undang TNI itu ya? iya, di tanggal 20 itu kita bareng aku gabung sama orang-orang. Iya. Dan kebetulan depan aku kepalanya bocor, laki-laki. Aku udah jalan, aku udah bilang, "Bang, udah tolong jangan dipukul." Karena juga hampir mukul perempuan. Ada di sebelah saya, dia lagi ngejar-ngejar dan hampir mukul perempuan. Tolong jangan mukul perempuan. Dan dia ngomong kayak gini. Jangan mukul perempuan, ikut demo kayak ginian, bisaan lu. Terus selanjutnya dia kata kasarnya. Dia ngatain saya secara personal, mendorong saya, dan tangan saya biru. Oh. Sempat biru kemarin. Nah sekarang menurut Tine nih masih ada masa depan nggak sih buat Sebenarnya tergantung ya. Kalau dari kita banyak yang punya kesadaran bahwa Indonesia sekarang lagi berantakan dan mau gitu loh membantu, entah itu dari sosial media ataupun turun aksi, itu bisa ada masa depan buat kita. Tapi ketika mereka kalian cuma diem doang dan mereka kalian tidak mau sadar gitu loh dengan apa yang sedang terjadi, ya begini-begini aja. Nggak bisa gimana-gimana, nggak akan ada kemajuan. Ya Indonesia akan gelap terus. situasi sekarang yang ternyata paling gelap tuh yang di bagian mana? Yang paling terasa gelap ya? Pemerintah nggak mau dengar permintaan kita. Bahkan mereka takut sama kita yang cuma bikin tenda di depan, di belakang gedung DPR, di depan gerbang Pancasila. Mereka takut sama itu. Mereka tuh anti kritik banget, kayak civil phobia.
tuntutan yang paling harus banget dipenuhin apa? Cabut undang-undang TNI sih. Cabut undang-undang TNI. Yes. Oke Tina, terima kasih ngobrolnya hari ini. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan nggak kapok ya demo. Nggak kapok dong. Ya semoga teman-teman juga punya kesadaran lah. Walaupun nggak aksi, bagi-bagi di sosmed itu udah membantu banget sih. Oke, terima kasih Tina. Sama-sama. Tetap Melawan.